Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Setelah belum adanya nama bacawa pres untuk seluruh bakal capres membuat partai politik saling lirik mengajukan tokohnya masuk menjadi kandidat cawapres. Mulai dari PAN dan PKB yang lempar kode soal dukungan capres, ada pula Demokrat yang minta pengumuman bacawa pres tak dilakukan last minute. Juga muncul nama Kofifa dan Yeni Wahid di bursa cawapres. Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Peta koalisi jelang Pilpres makin cair. Ada Partai Amanat Nasional yang beri sinyal siap melangkah bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk dukung Prabowo. Tapi Partai Kebangkitan Bangsa justru tebar kode siap merapat bersama PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Sementara Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan tidak last minute umumkan cawapres. Bicara soal cawapres, ada sosok perempuan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang didekati 3 koalisi bakal capres. Lalu kemana dinamika menuju pemilu hingga saat ini bergulir? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Peta politik menjelang pemilihan presiden 2024 terus dinamis. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi bicara soal potensi partainya bermitra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan PKB. Viva menyebut saat ini PAN belum menentukan bakal calon presiden yang akan didukung. PAN masih menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan maupun Gerindra yang masing-masing mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Sudah memutuskan pasangan calon yang akan diusung di Pilpres 2020. Kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra atau dengan PDIP. Kalau pernyataan-pernyataan di media itu biasalah seperti itu. Kan. PAN begitu, PKB begitu. Tetapi kalau dilihat PKB simbol bumi, ya kan. Nah, PAN simbol matahari. Nah, jadi bumi dan matahari itu harus bersatu. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyiapkan langkah terkait koalisi untuk Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait berbicara, PKB telah menjalin koalisi dengan Gerindra, namun koalisi ini terancam bubar jika Caimin tidak dipilih menjadi bacawa pres Prabowo. Di satu sisi, PKB juga melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan, bahkan Caimin masuk dalam radar bacawa pres Ganjar. Kita kan sudah berkali-kali ya membangun koalisi kerjasama dengan partai-partai. Saya yakin PKB nggak akan makin angkat. Cuman proposal PKB memang hanya satu. Gus Muhaimin masuk di kertas Pilpres. Itu aja. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sinyal jika pengumuman cawapres untuk Anies akan dilakukan di akhir jelang pendaftaran ke KPU. Paloh pun meminta publik bersabar menunggu pengumuman. 2 menit terakhir aja, kemenangan 2 menit terakhir. Nasdem perlu juga belajar itu. Sih, urusannya apa? Dia intip aja, dia lihat dulu. Jadi bukan karena ini tidak solid, bukan karena ini. Kalau ada yang nggak sabar, ya itu kita harus mengatakan sabar. Kan? Sabar kan ya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena nawah itu niat baik untuk mencapai hasil optimal. Sementara Demokrat meminta nama bacawa pres Anies tak diumumkan last minute agar percepatan mendongkrak suara pasangan bakal capres-cawapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa dilakukan. Mengapa Koalisi Perubahan ini perlu lebih awal, lebih cepat dalam konteks mengumumkan cawapres? Karena apa? Banyak kerja-kerja yang masih kami lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa publik itu benar-benar memahami perubahan dan perbaikan itu seperti apa. Itu satu hal. Yang kedua, dalam konteks kita masih ingat, ini Indonesia bukan Jakarta. Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas, gitu. Ya, sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Tapi ini kan namanya usulan. Keputusan tetap di capres sesuai dengan kesepakatan kami di Koalisi Perubahan. Ada piagam perubahan.
Bicara bakal cawapres, sejumlah sosok perempuan masuk bursa cawapres. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jadi salah satu tokoh potensial yang didekati para pengusung 3 bakal calon presiden. Pekan lalu di Gresik, Jawa Timur, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno bilang berharap agar Khofifah bergabung mendukung Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan P3. Bahkan Ganjar pun mengaku senang jika Khofifah bersedia menjadi juru kampanyenya dan mengaku akan meminta langsung Khofifah. Khofifah juga sempat dilirik jadi bakal cawapres pendamping Anies dan mendampingi Prabowo di sejumlah kesempatan. Namun Khofifah mengaku belum memutuskannya lantaran masih berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga besar PBNU. Khofifah menegaskan segera mengumumkan langkah politiknya itu, termasuk apakah kembali maju di Pilgub mendatang usai mendapatkan restu dari PBNU. Nanti saja, karena saya menjadi bagian dari ekosistem itu. Nanti akan ada green light dari katakan PBNU dan ulama-ulama yang selama ini memang konsolidasi di antara ulama kan berjalan dengan baik. Tidak hanya persoalan politik. Iya, pasti timingnya akan ada deadline-nya. Nanti aja kawan-kawan ya beberapa melakukan komunikasi, tapi ya biarlah kawan-kawan itu kita endapkan dulu sampai kepada proses konfirmasi semua matang, baru proses pengambilan keputusan bersama. Jadi bukan pengambilan keputusan oleh Khofifah. Ada pula Direktur Wahid Institut yang juga putri Gus Dur, Yeni Wahid. Soal Yeni Wahid jadi salah satu tokoh yang digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk mendampingi Ganjar. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bilang sejumlah nama yang bergulir terus dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan, termasuk membahasnya bersama dengan partai koalisi yang sudah merapat. Tanya Mbak Yeni, kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon cawapres. Komunikasi Mas Ganjar dengan Mbak Yeni, PDIP melihatnya seperti apa, Pak? Saya rasa nggak ada masalah ya. Saya kemarin ketemu sama Mbak Yeni, ya semuanya oke-oke aja. Ada pula mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang tampak akrab dengan Anies Baswedan, juga Prabowo Subianto beberapa waktu lalu dalam kunjungan keduanya ke kediaman Susi di Pangandaran, Jawa Barat. Manuver parpol dan koalisi pengusung capres semakin bergerak dinamis tak terprediksi. Bukan tak mungkin kejutan menanti hingga detik akhir saat pendaftaran capres-cawapres nanti. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.